Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Hingga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, mulai hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita seorang pemuda, bagaimana seorang pemuda ini mendapatkan suatu masalah, yaitu dia mencuri di salah satu toko. Akhir-akhir ini viral di media sosial bahwasannya dia mencuri karena dia tidak memiliki uang dan dia benar-benar menderita. Setelah diselidiki lagi, bahwasanya pemuda ini juga tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya ataupun keluarganya karena malu disebabkan dia tidak tamat kuliah. Satu hal yang saya lihat dari cerita ini bahwasanya pemilik toko tidak menghakiminya, tetapi dia sangat mengasihi pemuda ini sehingga video itu viral di media sosial dan keluarganya pun menemukan keberadaan anak ini. Dan setelah itu pemilik toko juga memberikan biaya untuk ongkos pemuda ini pulang. Saya terharu melihat kasih yang hidup di dalam mereka. Saya tidak tahu pemuda ini adalah seorang Kristen atau tidak, tetapi yang saya soroti ialah pemilik toko. Dia memiliki kasih. Kasih itu hidup di dalam dirinya. Dan Allah juga rindu setiap kita yang ada di tempat ini. Allah rindu kasih itu hidup di dalam gerejanya. Allah rindu kasih itu nyata di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu kebenaran firman Tuhan hari ini kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai dengan 18. Kitab ini dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Pada saat itu di Asia Kecil telah terjadi pengejaran-pengejaran sesat yang menyesatkan para umat-umatnya. Untuk itu dikatakan bahwasanya gereja tidak dapat disebut gereja karena kasih adalah tanda utama sebuah gereja. Ini adalah kerinduan bahwasanya kita harus memiliki kasih. Gereja harus memiliki kasih. Untuk itu, kasih seperti apa yang Tuhan inginkan? Seperti tema pada saat ini adalah kasih terhadap saudara seiman. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kasih itu kita harus saling mengasihi. Dikatakan di sini sesama, berarti yang seiman dengan kita. Namun perlu kita tahu bahwasanya kita mengasihi bukan hanya saja kepada orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi hal yang paling utama adalah kepada saudara seiman. Dimulai dari keluarga yang kecil, dimulai dengan kasih di dalam gereja dan terhadap orang lain. Itu akan mereka lihat dari kehidupan kita. Ketika kita mampu mengasihi, maka Kristus ada di dalam kita. Saudara yang terkasih, di hal yang kedua, bahwasanya kasih itu tidak membenci saudaranya. Dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat hati kita kusat, yang membuat hati kita membenci saudara kita. Seperti dikatakan di ayat 12, dikatakan bukan seperti Kain. Kita tahu Kain dan Habel. Kain membenci adiknya Habel karena apa? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diterima. Itulah yang membuat hati Kain tidak mendapat kedamaian. Dia membenci saudaranya, bahkan dia merencanakan hal yang sangat buruk, yaitu membunuh adiknya sendiri. Dia tidak memiliki kasih lagi. Karena apa? Karena
membenci saudaranya. Dia iri terhadap saudaranya. Dia tidak mau bahwasanya dia juga tidak diterima. Dia mau lebih unggul. Di sini dikatakan bahwasanya kita juga harus selalu berbuat baik. Sehingga apa dikatakan? Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu kebenaran yang harus kita mengerti dan kita pahami, bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan ada maksudnya. Setiap apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan bahwasanya dengan tegas, janganlah kamu membenci saudaramu, tetapi kasihilah saudaramu. Selanjutnya, di poin yang ketiga adalah kita harus mampu memberi. Saudara yang terkasih, kita melihat di ayat yang ke-16 sampai dengan 18 bahwasanya, saya bacakan untuk kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini adalah tindakan nyata yang mampu Kristus berikan kepada kita. Ini adalah hal yang paling besar yang kita terima. Allah memberikan anaknya, Yesus memberikan nyawanya. Untuk itu, bagaimana kita yang telah menerima kasih itu? Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita? Dikatakan di sini kamu harus mengasihi, bukan hanya kata-kata saja, melainkan perlu adanya tindakan. Aku mengasihi saudaraku, tetapi kita tutup mata. Saudara yang terkasih, di sini sangat tegas dikatakan bahwasanya kasih itu harus hidup di dalam diri kita masing-masing. Dikatakan di sini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Tentu kasih itu tidak hanya kata-kata saja. Ketika kita berkata mengasihi saudara kita tetapi kita tidak mengasihinya, maka dikatakan bahwasanya kasih Allah juga tidak kita mengerti seberapa besar yang sudah kita terima. Dikatakan di sini, dengan cara apa kita mengasihi saudara kita, yaitu dengan membantu orang-orang yang menderita. Pada saat ini terjadi banyak bencana seperti banjir, longsor. Kita ketahui bahwasanya mereka sangat memerlukan pertolongan. Tetapi dikatakan di sini, kita harus memberikan harta duniawi. Saudara yang terkasih, kita memberikan bukan hanya berupa materi, tetapi ada hal yang paling besar yang harus kita berikan adalah yaitu doa. Bagaimana pada saat mereka mengalami penderitaan yang besar, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu berdoa bagi mereka. Kita mendoakan mereka supaya setiap apa yang mereka terima, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mendapat kedamaian. Kita berdoa kepada mereka. Selanjutnya, jika kita memiliki harta, berikanlah kepada mereka. Bukan dikatakan di sini tutup mata, tidak. Tetapi ada satu hal, tindakan yang nyata yang harus kita lakukan. Dan dikatakan di ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Untuk itu, ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ini adalah hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwasanya Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah memberikan
nyawanya bagi kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara seiman kita adalah kita mendoakan mereka, kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita, bukan dengan tutup mata atau melihat mereka menderita kita biasa-biasa saja, membiarkan mereka semakin menderita. Tetapi firman Tuhan hari ini menegur kita supaya kita harus saling mengasihi sesama kita, kita harus menolong sesama kita, kita tidak boleh membenci saudara kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus, kita pancarkan kasih Kristus itu, kita hidup di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Shalom, kita berdoa.